Shalom, selamat malam. Apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam renungan malam pada malam hari ini. Senang sekali akhirnya bisa kembali menyampaikan renungan malam karena beberapa orang, ya lumayan lah, banyak yang menyampaikan bahwa mereka diberkati dengan renungan malam. Oke, dan kita bersyukur buat malam hari ini karena satu kebenaran dibukakan kembali, diingatkan kembali oleh Roh Kudus bagaimana Tuhan itu adalah segala-galanya. Dia adalah yang syadai dan kebesarannya itu sudah terakui dan tidak ada yang bisa melakukannya. Apa kabar semuanya? Saya percaya segala sesuatunya baik, segala sesuatunya indah, dan segala sesuatunya tetap ada dalam pengharapan di dalam Tuhan. Banyak sekali pertanyaan ketika mereka mengirimkan WA, Bu, saya sudah menunggu janji Tuhan, kok tidak datang-datang, sudah lama. Bu, ini mau sampai kapan kondisi seperti ini? Sepertinya Tuhan kok tidak datang. Bu, ini gimana ya? Tuhan itu dengar nggak ya doa saya? Tapi malam hari ini saya akan sampaikan dari Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Firman ini berbicara tentang Yesus berjalan di atas air. Saya bacakan, oke? Yesus berjalan di atas air, Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Firman ini luar biasa sekali. Karena di awal mula dijelaskan bahwa murid-murid itu waiting, menunggu Tuhan datang. Ditunggu sampai hari mulai gelap. Seperti kita terima janji Tuhan, kita menunggu Tuhan menggenapi janji kita. Kepada kita Tuhan genapi. Kita waiting, menunggu. Kadang-kadang kita ketakutan dalam menunggu, genting sekali, gawat sekali. Atau mungkin kita deg-degan sekali karena kita nggak ngerti apa yang akan terjadi dan sepertinya Tuhan tidak bicara, cuma bilang, aku pasti menolongmu, tunggu. Nah, waitingnya ini loh, kita tuh belajar paling sulit itu ketika ada di proses belajar menunggu janji Tuhan. Nah, murid-murid pun juga begitu. Mereka menunggu Tuhan datang. Tetapi sudah sampai malam Tuhan itu enggak datang. Padahal mereka harus menyeberang ke Kapernaum. Tapi Tuhan belum datang. Padahal yang nyuruh tunggu itu Tuhan. Tapi ditunggu-tunggu enggak datang. Sedangkan laut bergelora. Laut ini masalah kita, persoalan kita, pergumulan kita. Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang bisa jadi mengancam kita, sesuatu yang membahayakan hidup kita. Itu sedang ada di hadapan kita, tapi sepertinya Tuhan tidak datang-datang menolong. Kemudian akhirnya kita tetap melakukan bagian kita, mestinya bagaimana ya kita lakukan, kita kerja dengan deg-degan, kita melayani juga dengan kita pada dua pengharapan sama ya, kalau kita kepikir sedikit lah masalah-masalah itu ya. Semua orang akan mengalami proses ini, ya. Dan ketika kita tetap melakukan bagian kita dengan setia, sebagaimana mestinya, Tuhan datang loh. Tuhan datang. Nah ini, Tuhan berjalan di atas air, menghampiri
Dan yang lihat jadi takut. Nah, kadang-kala ketika pertolongan Tuhan datang, itu menakutkan kita. Kita nggak siap. Kita dapat dibilang hampir tidak percaya bahwa itu pertolongan Tuhan. Sesuatu yang bisa dalam hitungan detik berikutnya berganti segala sesuatunya. Nah, itu butuh persiapan kita untuk kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Entah bagaimana caranya Tuhan bekerja, kita butuh dalam proses penantian itu kita mengenali cara Tuhan bekerja. Kita mengenali mujizat Tuhan itu bekerja. Kita mengenali masa-masa di mana Tuhan itu menolong kita. Sehingga ketika pertolongannya itu datang, kita tidak terpaku untuk sesuatu yang, kok bisa? Maksudnya, tenangin. Begitu pertolongan itu datang, kita langsung bilang, haleluya, sesuatu Tuhan sedang kerjakan. Dan ketika Tuhan sudah memulainya, pasti sampai akhir Tuhan menyelesaikannya dengan kemenangan. Oke, amin ya. Kemudian selanjutnya, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia, yaitu Tuhan, ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, ketika kita tetap percaya dalam keadaan apapun, Tuhan akan memperlihatkan bagaimana pembelaannya terjadi. Sampai segala sesuatunya tidak bisa berkata-kata. Ketika Tuhan membukakan pintu untuk kita, membukakan pintu untuk kamu dan kamu jalan keluar, sekali lagi tidak ada yang bisa menutupnya. Dan itu akan menjadi sebuah hal yang heran, hal yang besar. Mujizat itu pasti terjadi. Dan ketika kita, yang paling penting di ayat 21 ya, ketika kita ada dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita mulai kembali berpegang kuat dalam bertemu dengan Tuhan. Itu artinya semua sudah selesai. Semua sudah selesai. Pergumulan kita sudah selesai. Persoalan kita sudah selesai. Ya. Ayo kita belajar membangun iman dari kebenaran ini. Mari kita membangun iman kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pemilik kehidupan ini. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam kontrol Tuhan dan Roh Kudus. Supaya segala sesuatu yang sudah dirancangkan Tuhan dalam kebaikannya, kebajikannya, kemurahannya, tinggal dalam hidup kita. Terjadi dalam hidup kita. Oke? Satu, saya percaya bahwa firman ini sangat membukakan sesuatu. Kalau engkau datang setiap kali berdoa kepada Tuhan, percaya dalam pengharapan penuh, saya percaya dalam hadiratnya Tuhan menguatkan kita, dalam hadiratnya Tuhan membukakan kebenaran-kebenaran baru, dalam hadiratnya Tuhan terus membangun iman kita. Dan ketika kita mendengarkan firman ini, kita sekarang ngerti, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kenapa kita kuat? Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan, pertolongannya sudah terjadi dan sedang dikerjakan sampai selesai. Tuhan menyertai kita. Amin. Oke. Tidak ada alasan lagi untuk kita putus asa, tidak ada alasan lagi untuk kita ketakutan, tapi percayalah, tangan Tuhan selalu terangkat untuk membela kita, untuk menolong kita. Pertolongannya, iya dan amin, tidak pernah terlambat. Oke, saudara-saudara, sekian firman malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.